Ada amalan-amalan agama yang kagak diwajibkan niat. Jadi sehingga enggak masuk pada hadis innamal a'malu binniyat, walaupun amal. Mana satu amalan agama yang hubungannya adalah meninggalkan, membuang, menghilangkan, maka walaupun itu kategorinya agama, tidak diwajibkan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Al-hadisul awal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau bersabda, hanya saja sahnya amalan itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang yaitu memperoleh apa yang ia niatkan. Maka siapa orang yang adalah hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka adapun hijrahnya dia yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa ada hijrahnya dia yaitu karena dunia yang ia mendapatkannya, atau karena perempuan yang ia akan menikahinya, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita memasuki pembahasan innamal a'malu binniyat. Kita membahas kalimat al-a'malu. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal dengan niat. Amal, saudara, terdiri daripada 3 macam. Ada amal lisan, disebut ucapan. Ada amal jawarih, disebut perbuatan. Ada amalul qulub, yakni pekerjaan hati. Yang dimaksud dengan al-a'malu di sini, yang disebut kita disuruh niat, adalah hati tidak masuk. Yang disebut fi'lul qulub. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu, tidak ngomongnya innamal af'alu, hanya saja amal, bukan fi'il. Fi'il itu pekerjaan.
Yang dimaksud yang kudu diniati adalah ucapan dan perbuatan. Amal hati enggak. Karena kalau amal hati harus ada niat, maka niat butuh kepada niat. Niatnya lagi butuh kepada niat. Niatnya lagi butuh kepada niat, dan itu mustahil. Maka amalul qulub tidak masuk pada kalimat innamal a'malu binniyat. Saudara sekalian, kita harus paham bahasa Arab. Al-a'malu ada alnya namanya, ada alif lamnya, namanya disebut adatut ta'rif. Ma'rifat tertentu. Amal apa sih yang kudu ada niat? Begitu. Oleh karena itu al pada lafad al-a'malu namanya al-lil ahdi. Jadi sesungguhnya amal titik-titik, tuh titik-titik, yaitu dengan niat. Amal titik-titik, biar ngerti, enggak semuanya. Amal titik-titik yaitu dengan niat. Amal nih banyak, amal anggota dan amal lidah. Ada amal syar'i, ada amal adi. Perbuatan itu saudara, ada perbuatan yang masuk kategori agama, ada perbuatan yang masuk kategori adat istiadat. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengucapkannya pakai al, innama al-a'malu, pakai al. Kalau pakai al maknanya amal tertentu. Tertentu tuh biar gampang titik-titik. Karena amal tuh banyak saudara. Makan pekerjaan juga, pekerjaan bukan? Pekerjaan. Tidur pekerjaan. Makanya kata bini sama laki, belum bang, kerjaannya tidur mulu. Tuh, tidur aja kerja, coba hebat nggak tuh? Gitu. Jadi pekerjaan ini banyak, makan pekerjaan, minum pekerjaan, pekerjaan, kencing pekerjaan. Apakah juga kudu niat? Niat saya di WC habis makan bubur kacang hijau biar keluarnya hitam. Apa kudu begitu? Nah, kan begitu agama. Makan, niat saya makan. Apa kudu begitu? Enggak. Maka pada lafaz al-a'malu disebut al lil ahdi. Maknanya innamal a'malu syar'iyatu bin niyati. Hanya saja amal-amal, perbuatan-perbuatan yang kategorinya agama itu dengan niat. Yang kategorinya agama, makan nggak perlu, minum ini amal adi, amal adi. Nanti kalau niat bagaimana? Bagian lain. Oleh karena itu yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Begitu. Amal apa yang kudu niat? Amal yang kategorinya agama, syara'. Amal yang kategorinya syara', baik itu ucapan
maupun itu perbuatan, itu bergantung kuat dengan niat. Sahnya dengan niat. Saya mau ngaji al-amalu doang malam ini, ntar biniatinya kenapa jama? Ya biar ngerti ngaji hadis. Begitu. Salahnya minta ngaji hadis. Begitu. Moga-moga enggak sampai Sa'ban ini ngaji ini. Sampai Sa'ban ya, kalau setahun satu hadis berarti kan 40 tahun tamatnya. Kan begitu ya, kan 40 hadis ya. Al-a'malu jadi amal-amal syara itu sahnya dengan niat. Amal syar'i, mana amal syar'i? Salat kudu niat, wudu kudu niat. Makanya pada fardu wudu ada niat, tayamum ada niat, mandi junub, mandi Jumat ada niat, puasa ada, zakat ada, haji ada. Begitu, kudu niat. Enggak niat enggak sah. Niat kudu ada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal syar'i itu kudu ada niat. Makanya 70 bab dalam ilmu fiqih masuk pada hadis kita, masuknya pada hadis kita. Ini masuk semua, sudah ada niat masuk, kudu ada niat. Nah, sehingga kalau bahasa hadis letterleknya amalan itu dengan niat, padahal amalan itu enggak niat juga terjadi, enggak niat juga terjadi. Walaupun enggak ada niat, perbuatan itu terjadi walaupun enggak ada niat. Oleh karena itu bukan itu yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud sahnya. Jadi yang dimaksud itu sahnya amalan. Biar gampang nih, ibadah. Begitu. Al-amalu itu ibadah. Sahnya ibadah yaitu dengan niat. Sehingga kalau adat makan minum ya jalan enggak niat, enggak dituntut, itu untuk kamal aja, enggak bukan sah. Kalau wudu enggak pakai niat enggak jadi wudunya. Sebab wudu masuk pada kalimat al-a'malu asy-syar'iyyah, amal. Cuman saudara, biar kita pahami, amal syar'i hubungannya dengan niat ada 3. Amal syara'. Pertama, matajibu fihan niat, amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama kudu niat, dan itu banyak unsurnya, banyak wudu, mandi, sholat, zakat, puasa, tayamum, haji, korban. Ini semuanya bergantung niat. Enggak niat, enggak jadi niat. Karena ini yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Kedua,
ada mala tajibu fiha niat, ada amalan-amalan agama yang kagak diwajibkan niat. Kagak wajib, enggak perlu niat. Jadi sehingga enggak masuk pada hadis innamal a'malu binniyat, walaupun amal. Karena amal di sini amal syar'i yang wajib niat. Ada amal syar'i, perbuatan agama, tapi tidak diwajibkan niat. Mana? Satu, babut turuk, satu amalan agama yang hubungannya adalah meninggalkan, yang hubungannya meninggalkan. Kalau yang hubungannya meninggalkan, hubungannya, maka membuang, meninggalkan tuh, menghilangkan, maka walaupun itu kategorinya agama, tidak diwajibkan niat, tidak masuk pada innamal a'malu binniyat, walaupun itu amalan agama, tapi kategorinya menghilangkan, kategorinya membuang, itu kagak perlu niat. Contoh, cebok. Cebok kategorinya menghilangkan apa? Menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Maka cebok enggak perlu niat. Saudara, kalau cebok ada enggak sebelum cebokan air niat saya cebok, membersihkan dubur dari tinja, habis makan pop mie 3 mangkok karena Allah Ta'ala, pakai begitu-begitu enggak? Emang agama juga enggak nyuruh itu begitu gitu. Padahal ada hadisnya innamal a'malu binniyat, kan kudu niat. Ini ibadah cebok, tapi babnya menghilangkan. Kalau babnya menghilangkan nggak perlu niat, walaupun ibadah. Contoh cebok. Jadi biasanya kalau cebok tuh, cebok habis kencing, pakai niat-niat nggak sih? Enggak, emang agama juga enggak. Innamal a'malu binniyat. Iya, enggak begitu, karena al-amalunya ada alnya. Tuh, begitu sebabnya. Begitu. Maka nggak bisa dengan terjemah aja udah langsung jadi usrat. Gitu, bisa bid'ah mulu. Kita harus ngaji bener agama. Ini agama ini bukan sembarangan, sempurna banget. Kita harus bener-bener ini ngaji. Bukan dari buku, harus talaqi daripada masyayikh al-mutqinah, guru-guru yang itqan, yang ilmunya konferensif dengan sanad yang jelas. Banyak teman-teman saya ngintip kitab saya nih, bawa apa dia? Nggak ada yang diomongin, dia gak jadi bawanya. Iya, nggak ada yang diomongin dari omongan guru, syarah-syarah hadisnya. Kan kita kudu ngaji, bukan dari baca terjemah. Nggak bisa, emang kudu ngaji lama. Maka saya kurang demen ngaji hadis tuh, demenan ngaji hadas. Begitu. Enggak gampang ngaji hadis ini. Saya mau terangin ini bukan karena alal haq lillahi ta'ala, bukan karena mau sok-sokan. Saya menerangkan hakul ibarah sebagaimana saya punya guru-guru menerangkan. Kalau udah ngaji hadis lama, saudara, enakan ngaji fikih, enakan ngaji tasawuf, enakan ngaji tauhid. Itu namanya KFC, udah mateng, tiap tinggal makan. Kalau ngomongin kita ngaji hadis selama, biar saudara paham dan biar kita enggak terjebak
oleh teman-teman kita, ini bid'ah, bid'ah, syirik, bid'ah, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, tahayul. Dia nggak ngerti tentang hadis Nabi. Makanya gampang nyirik-nyirikin orang. Kita ini hadis nih, enggak gampang memahami hadis. Wong kalamnya orang mulia. Begitu, omongan Pak Presiden aja dipikirin tuh oleh para komentator, peneliti-peneliti. Apalagi kalamnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Laut. Kita harus pelan-pelan memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar enggak sembarangan. Kalam Nabi. Biar kata tulisannya pendek, itulah hebatnya Nabi. Ya Allah, ngomongnya pendek, isinya berjam-jam. Nggak kayak kita, ya Allah ceramah 3 jam, pulang ditanya sama bininya, bang tadi habis hadir acara dapat apa? Aduh mak, rugi lo kagak datang. Rugi, emang apa? Lucu banget, 3 jam cuma dapat lucu doang. 3 jam Nabi ngomong dikit doang, ini nggak kelar-kelar nih. Tuh sebab khairul kalam ma qalla wa dalla. Omongan yang paling cakep, singkat tapi padat. Itulah kalam-kalamnya salafus soleh, Rasul, sahabat, ulama-ulama. Itu omongan tak panjang tapi dalam isinya, enggak macam-macam. Mana lagi mimbabi turuk bab membuang, mandiin mayit. Mandiin mayit itu membuang kotoran. Mandiin ini ibadah, wong wajib. Mayit kalau nggak dimandiin dosa, kecuali tertentu, mati syahid, dunia akhirat, sedunia. Udahlah, yang udah kita terangin pada bab jenazah, nggak mundur lagi. Kan mandiin mayit, apakah perlu niat? Enggak. Kita mandiin mayit, siram-siram aja jadi karena tujuannya menghilangkan kotoran dari mayit, maka enggak perlu niat. Maka mandiin mayit wajib, niatnya sunnah. Niatnya enggak wajib, enggak. Mandiinnya wajib, tapi niat mandiinnya sunnah. Lain dengan wuduin mayit, itu syar'i. Wuduinnya niatnya wajib. Jadi buat jadi tebak-tebakan apa yo? Niatnya sunat, kerjaannya wajib. Hah? Niatnya sunat, kerjaannya wajib. Hah? Oh, mandi. Ini wudu ini mandiin. Niatnya sunat, kerjaannya wajib. Hah? Hah? Mandiin mayit, niatnya sunnah, kerjaannya wajib. Apa ya niatnya wajib, kerjaannya sunat? Wuduin mayit, niatnya, kerjaannya sunnah. Ini niat. Jadi kalau yang mimbabit turuk itu tidak perlu niat, tidak perlu niat. Kedua, ma yatamayyazu binafsihi, yang enggak perlu niat, ucapan yang sudah menjadi bacaan tersendiri, seperti adzan. Adzan gak perlu niat. Niat saya adzan memberitahu orang-orang kalau zuhur sudah masuk karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu enggak sih? Enggak. Kenapa? Adzan kan ibadah. Ibadah bukan? Ibadah. Innamal amal bin niat. Asalnya ibadah dengan niat. Kalau enggak ada niat, enggak sadan. Enggak begitu. Karena ada al-a'malu.
Ada alnya, enggak innama a'malun, innama al a'malu. Begitu. Maka adzan enggak perlu niat, enggak perlu. Begitu. Kenapa enggak perlu? Karena terbeda dengan sendirinya. Itu enggak perlu niat, enggak diwajibin oleh agama. Niat-niat, ente adzan saja, adzan, enggak apa-apa. Mau diawali adzannya dengan innallaha malaikatahu yusholluna nabi, boleh aja. Ngapain pakai innallaha malaikatahu? Ya suka-suka dia, enggak pakai itu juga enggak apa-apa. Sebelum adzan ngomong tai ayam, Allahu akbar, boleh enggak? Boleh enggak? Iya boleh, nggak apa-apa. Wong belum adzan, mulai adzan dari mulainya adzan tuh dari Allahu akbar. Sebelum Allahu akbar mau ngomong apa aja, boleh nggak? Ini sebelum Allahu akbar ngomong apa aja boleh nggak? Ngangkat handphone dulu, bentar saya mau adzan, boleh nggak ngomong begitu tuh? Boleh, itu aja boleh. Innallaha malaikatahu bid'ah. Ini namanya kagak paham. Begitu. Ngomong tai ayam boleh nggak? Kenapa? Belum adzan, mau ngomong apa kek? Maka Islam tuh nggak kaku. Timbang innallaha malaikatahu ayat Quran kagak boleh. Bid'ah. Dia kagak paham. Tai ayam aja boleh. Boleh nggak? Emang apa? Belum adzan. Kecuali Allahu akbar, tai ayam, nah itu baru bakal disalahin. Jadi kita tuh harus paham, agama kita tuh nggak kaku, terserah, nggak apa-apa. Ada yang diawali innallaha malaikatahu, apa bagus, kan begitu. Ada yang diawali wa qulil hamdulillahilladzi ujungnya surat Isra, nggak apa-apa. Silakan, masih Quran, bagus baca Quran, cakep. Jadi Islam tuh nggak kaku, enggak. Jadi kita tuh harus memahami sebuah esensi, bukan judul gitu. Jadi kita nggak kaku, begitu. Itu Islam. Biar kita nggak gampang nyalain orang, begitu, nggak gampang nyalain orang. Nggak gampang. Jadi pelan-pelan kita orang jadi muslim nih, hati-hati. Mana lagi yang tidak wajib niat? Mimbabir raddil asya, bab mengembalikan tuh sama juga dengan menghilangkan. Kita punya utang tuh, saya punya utang nih sama Ustadz Kamal, berapa ya? 1 juta. Saya punya utang 1 juta, janjinya hari ini bayar. Sayanya nih seminggu, pas minggu hari ini saya bayar, begitu. Itu namanya bayar utang tuh kategorinya mengembalikan milik dia, sama juga menghilangkan tanggungan kita. Itu nggak perlu niat. Niat saya bayar utang kelamaan, begitu. Saudara kalau minjem duit sama orang, pengen dibayar pakai duit apa dibayar pakai niat? Saya mau tanya nih, mau dibayar pakai niat apa pakai duit? Duit. Saya udah niat banget, enggak penting ente niat, yang penting bayar. Enggak penting sama niat. Ini mimbabi raddil asya'il madmuna, balikin utang enggak perlu pakai niat, udah balikin aja duit orang, enggak perlu pakai niat-niat, enggak perlu pakai niat-niat. Enggak perlu. Yang penting balik aja.
Kita dulu ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji. Zaman SMA ada orang begitu, makan di kantin, ngambil 5 bakwan, ngakunya atu. Berarti yang 4 nyolong nggak? Dituntut di akhirat no yang 4. Ingat-ingat, balikin sekarang di dunia, nggak perlu niat, balik aja, balikin tuh, kasih. Waduh, ini bukan ini udah ganti, jangan-jangan ya. Terserah, kudu balik. Parah nih, udah ke Jawa lagi, pulang kampung ke Tegal, warteg. Iya parah nih. Kalau pengen gak dituntut di akhirat. Karena ini mimbabir radil asya'al madmunah. Balikin. Kalau orang nyadar kira-kira waktu itu berapa bakwan? Yo kalau pakai duit sekarang bakwan umumnya berapa? 3.000 ya? Atau berapa tuh? Berapa 1.000? Oh, 1.000. Baik. Berarti kalau 4.000 kasih duit sama dia. Masalahnya bukan sekali saya waktu itu. Ya itu kalau bukan sekali. Begitu. Itu balikin. Kalau enggak tinggal kita kali 1 bakwan 1.000 rakaat sholat kita buat dia. 4.000 rakaat. Ya habis ganjarannya. Maka Nabi bilang ada orang bangkrut di akhirat, ibadah rajin tapi utang nggak dibayar, tanggung jawab di akhirat. Jangan kita, bahaya, ngeri. Masih mendingan urusan nama Allah. Mohon maaf nih, bukannya nyuruh mabok kek, dosanya sama Allah doang. Tapi kalau nyolong, ya Allah, dosanya nggak kehitung. Begitu. Kalau belum dibalikin habis ganjaran kita. Tawar menawar di akhirat. Tawar menawar. Lah sholat kita kan yang diterima yang mana yang udah ngaji, mana yang belum ngaji, yang cuma nunggang-nungging doang ya kan? Kan yang diterima yang ada lah yang diterima itu buat bayar dia, yang kagak mah kagak. Apa enggak habis tuh? Balikin mumpung di dunia dah. Paling enggak ngomong aja sama Pak Hajinya, Pak Haji ayam putih itu yang hilang tuh. Dulu gua itu yang ambil. Begitu Pak Haji nangka, yang kata Pak Haji besok pagi lah ke maghriban, besok pagi aja ngambilnya, pagi-pagi hilang. Itu gua itu. Diikhlasin Pak Haji ya, diikhlasin. Ya dah, yang penting udah ente udah ngaku saya ikhlas, bebas. Begitu. Kalau Pak Hajinya begitu. Kalau berarti kalau begitu motor hilang juga lu juga nih. Jadi panjang tuh urusannya. Gitu. Kita tahu menu kagak motor hilang umpamanya. Nah, ini kita harus penting. Enggak wajib niat. Bab ngilangin najis, bab yang terbeda dengan sendirinya kayak adzan. Itu nggak perlu niat. Karena qasadnya i'lam. Hanya memberitahu, nggak perlu niat. Yang kayak begitu, ngilangin aja nggak perlu niat. Bayar utang kan ngilangin tanggungan, nggak perlu niat. Niat doang, boleh tanya, pegel tuan utang, saya niat gitu. Pegel nggak? Ya Allah. Jadi yang ngutangin kayak dia minjemin, kayak jadi pengemis, hina banget, mondar mandir, nungguin lama banget, mau nagih utang nih. Ada nggak yang ngalamin begitu tuh? Yang mana orangnya? Waduh. Kita hidupnya harus rapi. Hidupnya harus rapi. Pikirin, repot dah. Repot. Urusan nama manusia ini bahaya. Jadi innamal a'malu al-a'malu syar'iyah, yang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu enggak bisa, kudu pakai niat. Adapun amal adat tidak diwajibin niat. Amal adat, makan kan adat, enggak wajib niat.
minum, enggak wajib niat, enggak wajib niat. Adat tidur sama bini, udah nggak usah saudara niat saya tidur sama bini, kata bini kelamaan dah, kata bini begitu, udah tidur aja, pakai niat kelamaan, nungguinnya keburu dingin nih, begitu. Jadi enggak wajib. Inilah kenapa lafad al-a'malu pakai al. Tuh, gara-gara al doang ini saya nerangin supaya kita bisa pahami. Yang lain ada niat, ngorban niat, begitu puasa niat, puasa kudu niat, begitu. Ini diantara aturan-aturan ibadah supaya kita tidak salah. Jadi innamal a'malu syar'iyatu sihhatuha bin niyati. Itu takdirnya begitu. Sesungguhnya amal-amal bangsa syara sahnya dengan niat, bukan adanya, bukan sempurnanya. Karena itu lihat dalam bab fikih fardu wudu ada niat, dalam bab fikih fardu mandi ada niat, dalam bab fikih fardu tayamum ada niat, dalam bab fikih fardu solat ada niat, solat sunat ibadah juga ada niat, bab zakat ada niat, zakat fitrah ya zakat juga ada niat, bab puasa ada niat, bab umroh ada niat, bab haji ada niat, ngurban ada niat. Dari mana semua itu sumbernya? Innamal a'malu bin niyat, innamal a'malu bin niyat. Tuh begitu. Kemudian bin niyati, kan begitu. Innamal a'malu bin niyati. Niat itu apa? Saudara-saudara sekalian, mungkin nanti kali ya neranginnya ya. Kalau ngomongin niat, saudara, ada 7 instrumen yang harus kita bedah. Yang pertama, apa sih niat itu? Niat itu apa? Kedua, apa hukum niat itu? Hukumnya apa? Niat. Ketiga, tempatnya di mana niat itu yang disuruh oleh agama. Keempat, waktunya kapan kita niat itu. Kelima, syarat niat itu apa-apa. Keenam, cara niatnya bagaimana. Ketujuh, fungsi dan tujuan niat agama suruh itu untuk apa. Enggak cukup kayaknya waktu nerangin yang 7 ini. Jadi pertemuan mendatang saja. Kata Opik jam 7 guru harus berhenti. Ya kan kita nurut sama yang nyupirin. Jadi kita bakal nerangin pertemuan mendatang aja bin niyati. Itu satu. Kedua, kenapa bin niyatinya pakai jama? Jama muannas salim pakai alif dan ta. Kata Alfiyah wa mabita wa alifin qad jumi'ah, namanya jama muannas salim. Kenapa pakai alif dan ta? Ada apa dipluralkan oleh Nabi ini? Kenapa enggak bin niyati dengan satu niat, dengan banyak-banyak niat? Ada apa itu? Kayaknya nanti saja, lama ya, kita pelan-pelan aja ngaji. Yang penting ngerti. Kalau ada yang ditanya silakan dah, saya tungguin. Segini dulu deh ngajinya. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam. Perbuatan hati. Iya, jadi biar dipahami, perbuatan hati itu salah satunya nih, perbuatan hati itu salah satunya nih niat. Niat, umpamanya niat sholat dah, atau niat apa, puasa. Saya ambil contoh biar bisa pahami. Perbuatan hati, salah satunya nih niat. Niat ini namanya amalul qulub, perbuatan hati. Niat tuh, kata kita hati, saya niat puasa esok hari, hari Senin sunat karena ta'ala, itu namanya niat Nih niat nih kudu diniatin gak? Kan amal juga gitu. Niat nih kudu diniatin gak? Agama bilang kud. Yang bener nih, tadi nyatet enggak? Agama bilang hati itu kudu diniatin enggak? Jadi yang namanya amal tuh apa-apa isinya. Apa-apa amal tadi tuh? Lisan, hati masuk enggak? Enggak. Jadi niat tuh kudu diniatin enggak? Enggak perlu. Saya niat mau sholat, niatnya nih, saya niat mau niat sholat, enggak ada. Niat itu enggak perlu diniatin lagi, walaupun lafadznya al-a'malu, sebab bukan al-af'alu. Niat itu namanya fi'lul qulub. Fi'lul qulub enggak masuk kategori a'mal, maka niat kagak perlu diniatin. Kalau niat perlu diniatin, maka niat ini kudu perlu diniatin lagi. Niat ini kudu diniatin lagi, enggak ada habisnya. Begitu. Kayak alhamdulillah itu sama. Alhamdulillah tuh syukur ama Allah. Alhamdulillah, kita nih hari ini dagangan kita untung. Karena untung kita senang, pengen ngucapin senang kepada Allah, maka ucapannya alhamdulillah. Nih ngucap alhamdulillah nih karena syukur terima kasih. Tapi kalau mau jujur, alhamdulillah nih yang ngegerakin siapa? Yang ngegerakin kita bisa mulutnya ngomong alhamdulillah nih? Yang ngegerakin kita bisa bersyukur tuh. Siapa yang ngegerakin kita syukur? Iya, yang ngegerakin kita bisa ngucap alhamdulillah. Siapa yang gerakin? Bukan pakai apa ngomongnya, bukan. Ingetin, bahasa nih harus paham. Itulah cak-cakannya pemahaman. Yang ngegerakin kita ngomong alhamdulillah nih siapa? Allah. Allah pati yang ngegerakin Allah. Berarti nikmat nggak ngomong alhamdulillah? Kudu alhamdulillah lagi, karena banyak orang yang gak digerakin alhamdulillah 2 kali. Alhamdulillah karena kita bisa ngomong alhamdulillah. Karena banyak orang yang gak bisa ngomong, maka 2 kali nih bisa 2 kali alhamdulillah nih. Siapa yang ngegerakin? Alhamdulillah lagi 3 kali, karena kita bisa ngegerakin alhamdulillah sampai 2. Nih bisa 3 nih siapa? Jadi terus nggak ada habisnya. Maka yang kayak begitu nggak disuruh untuk niat. Kalau tadi yang ditanya bagaimana motivasi ibadah nih untuk apa, belum nyampe pertanyaan Pak Haji Rashid.
wa innama likulli imri'in manawa. Entar itu bagian itu tanpa ditanya kami bakal terangin. Itu yang tadi uraiannya. Uraian yang tadi itu saya umroh niatnya begini ini bagaimana? Entar ini mah ya yang kita omongin niat tidak perlu diniatin lagi, sebab niat fi'lul qulub, kerjaan hati tidak perlu diniatin lagi karena bakalan enggak ada habisnya. Begitu. Nih paham gak ini? Baik, iya. Ya. Wallahu a'lam. Tuh ngaji hadis. Sudah. Baik, kita baca Fatihah ini infak.